Sebelumnya saya beragama Katolik. Katolik. Saya juga sering nonton di TV itu ceramah Ustadz Maulana, tapi itu di siaran ulang Trans TV Pontianak berdoa. Nah itu kebanyakan jamaah itu pada menangis. Jadi saya itu ikut menangis. Mungkin ada sesuatu di dalam diri saya. Yang pertama ditanya itu abang-abang saya dulu, agamamu apa? Lalu abang-abang saya ini jawab, Nasrani. Lalu saya ditanya terakhir, agamamu apa? Lalu saya menjawab, saya belum tahu gitu. Saya mimpi di atas langit, itu seperti bulan, bulat. Lalu ada tulisan bahasa Arab. Lalu saya menyebut Allah, dan itu lafaz Allah itu. Masya Allah. Itu pemandangan hijau indah sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mematikan fitur monetisasi dengan tujuan agar Anda bisa menikmati konten-konten kisah mu'alaf kami dengan nyaman tanpa terganggu iklan. Namun, kami ingin terus menghadirkan tayangan dakwah dan kisah inspiratif untuk Anda semuanya. Maka dari itu, untuk membantu channel ini dengan berdonasi ke rekening berikut ini, serta tambahkan angka unik 001 saat transfer. Contoh 500.000 Terima kasih atas dukungan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wakaf TV yang dimanapun yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini saya berada di kota Katulistiwa, kota Pontianak, dan insya Allah hari ini kita akan mewawancarai salah seorang mu'alaf. Dan ini kisah beliau masuk Islam ini sangat luar biasa gitu, dan bahkan setelah beliau masuk Islam ini memutuskan untuk berdakwah. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh diperkenalkan Ustadz, dulu nama sebelum Islamnya itu apa? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya sebelumnya Marcel Aswad. Setelah masuk Islam diganti nama dengan Arif Setiadi Aswad. Asal saya dari Timur Tengah Utara, Provinsi NTT. Masya Allah. Berarti udah lama saat datang ke Pontianak nih. Kalau di Pontianak itu sekitar 13 tahunan di Pontianak. 13 tahun. Betul. Oke, menarik saat ini kan antum ini kan sebagai seorang mualaf ya. Maksudnya Betul. sebelumnya beragama Sebelumnya saya beragama Katolik. Nah, kenapa sih Ustadz mau memilih Islam gitu? Jadi dulu saya di Pontianak kan saya kerja di salah satu kafe. Nah, teman-teman saya itu kan orang Muslim semua. Nah, ketika mereka menjelaskan bahwa Islam ini agama yang benar, tapi saya hanya mendengar gitu kan. Jadi saya juga sering nonton di TV itu ceramah Ustadz Maulana, tapi itu di siaran ulang Trans TV Pontianak jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Ya, jadi saya sering nonton. Nah, waktu itu ketika Ustadz Maulana sama jamaah berdoa, nah itu kebanyakan jamaah itu pada menangis. Jadi saya itu ikut menangis. Mungkin ada sesuatu di dalam diri saya. Jadi saya menangis. Nah, singkat cerita, tahun 2017 itu saya dikasih mimpi gitu loh. 2017. Betul. Jadi yang pertama saya mimpi itu kan, itu keluarga saya itu dikumpulkan. Ya, seperti duduk bareng gitu. Kayak rapat Ya, keluarga rapat gitu. keluarga, lalu ada orang nih. Tapi tidak kelihatan suaranya toh. Nah,
Yang pertama ditanya itu abang-abang saya dulu, Mhm. agamamu apa? Lalu abang-abang saya ini jawab, Nasrani. Lalu saya ditanya terakhir nih, agamamu apa? Lalu saya menjawab, saya belum tahu gitu. Mhm. Jadi saya akan dipisahkan dengan keluarga saya. Mhm. Lalu yang kedua kali saya mimpi di atas langit. Itu seperti bulan, bulat, lalu ada tulisan bahasa Arab. Oke. Lalu saya menyebut Allah, dan itu lafaz Allah itu. Mhm. Nah, yang ketiga kali saya mimpi itu, jadi saya tinggal di kampung. Mhm. Nah, ini kampung, pokoknya daerah tandus. Airnya itu sangat sulit. Nah, kami bertiga nih, perempuan satu. Jadi kami mau ambil air nih, mau nyebrang nih, bawa jirigen. Ya. Dalam perjalanan itu masuk ke daerah muslim. Oke. Nah, ketika udah nyampai, saya lihat ada buah kurma nih, Oke. di depan rumah nih. Lalu kami masuk, duduk seperti ini, Ustaz. Duduk seperti ini. Nah, ada orang nih, tapi sama juga, nggak kelihatan. Jadi dia itu suruh saya pindah. Jadi seakan-akan itu berhadapan seperti Mhm. ini. Lalu tiba-tiba nanya, udah sampai di mana? Oke. Saya langsung jawab nih, dalam tahap pembelajaran. Sebelum saya sadar, Masya Allah, itu pemandangan hijau indah sekali itu. Pemandangan nggak ada di dunia itu. Pokoknya indah banget. Mhm. Nah, dari situ saya memutuskan untuk masuk Islam. Masuk Islam. Hari Rabu tanggal 12 Juli 2017. 2017. Itu di kantor Basnas Kota Pontianak, masih di Jalan Tabrani Ahmad. Kebetulan yang Islamkan saya itu guru saya, Ustadz Sulaiman Hafata. Masya Allah, Ustaz Sulaiman. Nah, setelah masuk Islam, itu ujian paling berat buat saya itu ketika untuk mencari pondok, untuk mau belajar. Oke. Nah, ada saya nonton salah satu channel mualaf. Mhm. Jadi saya melihat anak-anak santrinya belajar, ketika ilmunya udah cukup, itu akan dikembalikan ke daerah masing-masing untuk dakwah. Mhm. Jadi saya tertarik nih. Nah, waktu itu saya mencari nomor pimpinan pondok ini. Mhm. Nah, ketika saya udah mendapatkan nomor untuk mau komunikasi dengan beliau, nah masalahnya karena yang belajar di salah satu pondok ini, pondok mualaf, itu umurnya dibatasi, umur 25 ke bawah. Sedangkan umur saya udah hampir 40-an. Waktu itu Jadi udah hampir. iya, tapi saya tidak boleh patah semangat, tetap berikhtiar, Mhm. minta petunjuk, dikuatkan imannya. Mhm. Nah, alhamdulillah saya mendapat pondok tahun 2021 di 2000. Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke, berarti dari Itu 2017 sampai 2021, Ustaz? iya, benar sekali. Jadi eh, alhamdulillah saya dapat pondok di sana, saya belajar. Mhm. Kebetulan namanya pondoknya Al-Hadid, Gunung Al-Hadid, Kidul. Gunung Ah, Kidul. pimpinan pondok mantan misionaris juga kan. Pimpinan pondoknya mantan Jadi cocok misionaris. lah dengan saya untuk belajar. Oke. Nah, ketika untuk seperti mualaf belajar di sana itu harus Mhm. belajar dari nol. Oke. Tapi namanya itu seperti mualaf, mualaf yang lain seperti saya. Pokoknya kalau belajar itu nggak usah pakai malu, nggak usah pakai gengsi. Kalau seperti itu, ya mohon maaf, nggak maju-maju, bodoh ada satu. Mhm. Itu nggak pernah eh, tergantung niat kita juga mau belajar apa enggak. Iya, iya. Jadi alhamdulillah saya di sana belajar dari nol. eh, Alhamdulillah saya juga niat saya kan mau pulang ke kampung saya untuk dakwah. Mhm. Nah, ketika saya pulang ke kampung saya, karena memang di kampung halaman saya itu mayoritas Katolik. Oke. Jadi
pas akhir November tahun 2024 itu saya pulang ke tanah kelahiran saya. Saya udah sampai di kampung, dari orang tua, keluarga, alhamdulillah nggak masalah. Saya masuk Islam kan, Oh, nggak masalah. nggak masalah. Jadi eh, niat saya untuk berdakwah di kampung halaman saya, tujuan saya juga untuk membangun musola di sana juga. Itu tujuan saya. Tapi memang ujian berat buat saya juga, tapi saya yakin pasti ada jalan keluar. Nah, kebetulan kemarin saya kembali ke Pontianak bulan April tanggal 25 itu kan saya kembali ke Pontianak. Kebetulan Baru ini. baru-baru ini. Jadi saya naik pesawat dari Kupang ke Surabaya. Oke. Nah, ketika saya di atas pesawat, nah saya duduk ada bersebelahan dengan ada bapak-bapak. Jadi ketika itu bapak-bapak itu bertanya, abang ini mau kemana? Saya jawab, saya mau ke Pontianak, Pak. Lalu saya udah keceplosan awalnya. Kemarin saya dakwah di kampung saya ini seorang mualaf. Jadi bapak ini tiba-tiba kok bisa mualaf? Saya bilang, saya masuk Islam karena saya meyakini bahwa Islam itu agama benar. Karena memang di Bible sendiri itu kan banyak kontradiksi. Tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Karena di Yohanes ayat 17 ayat berapa itu, ayat 3 kalau nggak salah itu, bahwa Yesus itu hanyalah utusan, tidak lebih. Lalu saya menjelaskan lagi bahwa kedudukan Nabi Isa atau Yesus di Islam itu seperti apa. Bahwa Nabi Isa, Yesus itu di Islam itu kami menganggap sebagai utusan, Rasul, tidak lebih, bukan Tuhan. Lalu dia tanya lagi, gini, ini sebelumnya saya minta maaf dulu, boleh kita berdiskusi, saling menghormati bahwa kita udah berbeda, tapi boleh kita berdiskusi. Saya masuk Islam itu bukan karena perkawinan atau dibujuk. Karena saya udah yakin bahwa Islam itu benar-benar agama rahmatan lil alamin dari Allah, bukan ciptaan manusia. Jadi di Bible sendiri itu udah dirubah-rubah. Jadi ketika saya ngomong, lalu bapak ini kebetulan orang Batak, misionaris. Nah, terus dia, iya betul. Lalu dia bertanya lagi, abang, cobalah kamu kenali Yesus. Kalau kamu kenali Yesus, pasti hidup kamu akan berubah. Karena Yesuslah yang akan membawa kita ke surga, yang akan menyelamatkan manusia di buka bumi ini. Cobalah, abang itu pikirkan lagi. Karena tidak melalui Yesus, ya percuma hidup abang. Saya tanya abang, abang itu lahir udah Katolik. Sayang, kamu masuk Islam umur 37 tahun, sia-sia hidup kamu. Saya bilang, Pak, saya udah yakin Islam itu agama benar, sampai mati pun saya akan Islam. Lalu dia bujuk-bujuk saya nih. Tapi saya tetap kokoh, iman saya kuat. Saya ini masih punya akal untuk bisa berpikir mana yang baik,
mana yang tidak gitu loh. Hmm. Kita diberikan Tuhan punya akal untuk bisa berpikir, bukan kita lewat hawa nafsu kita, asumsi. Jadi saya udah yakin Pak, jadi bahwa Islam sampai mati pun saya kan tetap di Islam sampai mati. Nah, mungkin itu Pak, itu yang Oke. Di poin mana itu Ustaz yang membuat Ustaz tuh semakin yakin bahwasanya Islamnya adalah agama yang benar gitu? Kan karena satu keluarganya oh ya, ya satu betul, keluarga Katolik semua ya, Bang? Katolik semua. Oke. Jadi ketika saya masuk Islam, Hmm. Islamlah yang merubah hidup saya. Oke. Kenapa tuh? Menarik nih. Jadi dulu sebelum masuk Islam, hidup saya itu tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Bisa dikatakan hidup, ya mohon maaf, seperti binatang. Hidup semau-maunya, mau apa-apa. Udah yakin ada penyelamat. Setelah saya masuk Islam, alhamdulillah hidup saya berubah, bisa dikatakan 200%. 200%. Islamlah yang merubah hidup saya seperti ini. Oke. Jadi saya udah yakin, jadi sampai mati pun saya akan di Islam. Oke, gini Ustaz, yang menariknya adalah kan berarti kampung Ustaz itu adalah mayoritas mana Katolik semua berarti? Kalau di kampung saya itu mayoritas Katolik. Mayoritas Katolik. Ya. Oke. Nah, di kampung saya untuk ke masjid kan 7 kilo. 7 kilo. Masjidnya kan di kotanya. Oke. Jadi kemarin saya pulang, saya udah tahu kondisi di sana. Saya udah terjun dakwah di sana 5 bulan, jadi saya udah tahu medan di sana seperti apa. Jadi niat saya untuk mau bebasin lahan, terus mau bangun musola di kampung saya. Itu tujuan saya. Untuk dakwah di sana. Kenapa pengen ngebangun musola? Karena saya dari awal masuk Islam, tujuan saya harus pulang ke kampung saya untuk dakwah. Oke, berarti untuk menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam di sana. Karena di sana kan mayoritas Katolik, tapi saya hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Urusan hidayah itu kan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun saat ini masih diuji, tapi saya minta hanya kepada Allah, minta dikuatkan imannya supaya saya tetap semangat untuk berdakwah di kampung halaman saya. Oh ya, Ustaz. Dulu sebelum masuk Islam, pandangan Ustaz tentang Islam tuh gimana sih? Jadi dulu sebelum saya masuk Islam, saya menganggap Islam itu, ini saya juga waktu itu masih ya kabar burung lah, masih dengar mulut ke mulut itu bahwa memang agama Islam itu ya mohon maaf seperti agama teroris. Ya, tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, sangat indah agama Islam. Dan itu yang membuat saya lebih yakin lagi. Jadi khususnya saya pesan kepada mualaf-mualaf yang di luar sana, setelah masuk Islam, belajar. Kalau belajar itu, ya siapa tahu nanti mungkin pulang ke daerahnya untuk dakwah. Pokoknya kalau belajar itu nggak usah pakai malu, gengsi. Buang gengsi malu itu. Karena kita belajar itu harus, ya apapun yang kita belajar itu harus dari hati, niat kita. Jadi kalau saya pribadi, saya belajar nggak malu. Waktu kemarin saya di pondok, belajar dengan anak kecil, tapi saya nggak malu gitu loh. Jadi pokoknya saya juga sampai hari ini masih belajar, ilmu saya juga masih sedikit, tapi saya kan terus sambil belajar sambil berdakwah. Itu tujuan saya di situ. Oke,
Ustaz, kenapa? Apa yang membuat antum tuh pengen memutuskan untuk dakwah dan juga berdakwah di kampung antum tuh kenapa? Ya, karena dari awal saya masuk Islam memang niat saya harus kembali ke kampung saya. Hmm. Karena bukan karena apa? Mungkin nanti saya ketika saya mati Hmm. nanti di hadapan Allah saya akan ditanya, Hmm. udah menyampaikan agama Islam belum? Udah dakwakan mereka belum? Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ngeles lagi, tidak udah nggak bisa lagi. Yeah. Karena memang kalau saya berbohong, kan Allah Maha mengetahui. Hmm. Jadi ya saya memutuskan itu untuk berdakwah. Itu tujuan saya. Walaupun saat ini saya berjuang sendirian, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk dakwah. Masya Allah. Seperti itu. Oke. Oke, gimana Sat? Apa sih mungkin boleh diceritakan Sat? Ada nggak sih hambatan yang menurut satu yang paling tidak pernah bisa dilupakan dalam dakwah di yang mayoritas Katolik itu di kampung antum Sat? Nah, itu yang sempat saya kan pulang besoknya itu ada keluarga saya nih. Oke. Lalu saya menjelaskan kepada keluarga saya Hmm. kenapa saya masuk Islam. Hmm. Nah, ketika saya menjelaskan tentang Islam kepada mereka, Hmm. saya ngomong seperti ini, Bang. Bang, sebelumnya saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan kebenaran bahwa saya masuk Islam itu udah meyakini bahwa Islam itu agama benar. Islamlah yang merubah hidup saya seperti ini. Ketika saya menjelaskan Yesus atau Nabi Isa di agama Islam, bahwa Yesus atau Nabi Isa itu di Islam itu kami menganggap Nabi, Rasul, Nabi Isa, utusan, Rasul. tidak lebih, bukan Tuhan. Ketika saya bicara seperti ini, ada keluarga saya marah di situ. Nah, dari situ saya belajar bahwa mungkin metode ini nggak bisa untuk kita berdialog atau berdiskusi. Ketika nanti saya kembali lagi ke kampung saya akan tunjukkan akhlak kita sebagai orang Islam dulu. Lalu ya pendekatan kita dulu. Lalu baru kita pelan-pelan untuk menjelaskan pada mereka. Nah, Tadi kan sebelum kita podcast kan kita sempat ngobrol lah gitu. Katanya antum di apa namanya di kampung antum itu kan dakwahnya lewat dari cara bekam ya. betul sekali. Jadi kemarin Menarik tuh. kemarin saya dibekalin sama guru saya. Nanti ini ada alat bekam. Ketika nanti abang pulang, nanti dakwah lewat bekam. Jadi bekam sambil kita dakwakan mereka. Nah, tapi memang kalau khususnya di kampung halaman saya nih, menganggap alat bekam ini seperti benda asing karena memang mereka di sana itu apa-apa lari ke dukun. Jadi saya juga masih berjuang pelan-pelan untuk kenalkan bekam dulu. Lalu baru kita sambil dakwah lewat situ juga. Jadi ya mungkin itu yang saya kendalanya di situ. Walaupun saya di kampung saya sendirian, tapi nggak masalah buat saya. Karena saya udah yakin bahwa memang kita menyampaikan kebenaran gitu. Kalau di kampung itu diskusi itu susah seperti. Memang kalau di khususnya di kampung halaman itu memang agak sulit untuk kita berdiskusi karena memang udah didoktrin gitu loh. Jadi agak susah kita mau berdiskusi. Tapi mungkin saya kembali lagi ke kampung saya mungkin lewat metode yang lain. Yang bisa diterima. Bisa diterima, lebih mudah mereka pahami gitu kan. Tapi pokoknya tetaplah yakin kepada Allah,
berdoa terus untuk dimudahkan. Dan itu saya selalu minta kepada Allah, saya tidak mau terlalu berharap kepada manusia. Saya hanya memang boleh berharap ke manusia, tapi jangan terlalu banyak lah berharap. Berharaplah kepada Allah. Itu hidup saya seperti itu. Ya, berarti ini ya, maksudnya pemirsa kan luar biasa, berarti tantangannya masuk Islam, balik ke kampung halaman yang mayoritasnya Katolik, tapi unik gitu, maksudnya cara dakwahnya kan dengan bekam gitu, dan mengenalkan ini kayaknya alat bekamnya ada suatu alat yang baru gitu. Kali di sana kebanyakan kalau sakit ke dukun gitu. Iya, larinya ke dukun. Berarti dia ngelihat bekam itu baru alat baru berarti. Itu benda asing. Kalau mereka itu bilang benda asing buat mereka. Jadi tapi ada ini nggak cerita-cerita yang ngerasain bekam itu? Oh, jadi selama 5 bulan saya di kampung alhamdulillah baru 3 orang gitu. 3 orang. Lalu saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman saya menjelaskan tentang Islam, tapi mereka itu tidak marah gitu. Cuma ya namanya hidayah itu kan kita nggak tahu. Cuma saya hanya menyampaikan gitu. Urusan hidayah kan kembali lagi ke. Berarti gimana perasaan mereka setelah dibekam tuh gimana ceritanya? Jadi setelah mereka merasakan bekam itu sangat luar biasa. Katanya badan ini lebih nyaman, fresh gitu. Lebih fresh sebelumnya. Daripada pergi ke dukun ya. Cuma kan ya masih agak sulit juga di sana. Tapi saya juga masih pelan-pelan dulu untuk kalau di NTT itu suku apa? Kalau saya suku Timur. Suku Timur. Suku Timur. Iya, betul. Oke, berarti kalau dari Pontianak ke kampung halaman itu berarti 2 kalinya pesawat berarti? Kalau dari dari Pontianak ke Surabaya. transit Surabaya, baru ke Kupang, terus ke Kupang ke kabupaten saya itu kan ya paling 5 jam naik bis. Nah, itu masih turun di kota, terus ke tanah kelahiran saya itu 7 kilo dari kota. Oke, berarti agak masuk ke pelosok. Iya, masuk ke dalam. Itu di daerah sana gimana? Gersang kah atau? Memang di sana masih gersang. Oh, masih gersang. Ya, tapi kalau kayak jalan, air itu memang udah nggak susah. Jalan bagus, airnya melimpah. Jadi ya masih diberikan kemudahan lah di sana. Ya berarti perjalanan dakwah yang Anda merasakan berarti luar biasa sekali, Sir. Ya, walaupun tantangannya sangat berat. Ya. Awal masuk Islam aja ada tantangan itu. Ya. Bingung nyari pondok di mana yang mengajarkan. Cuma ya yakinlah kepada Allah. Pasti ada jalan keluar. Yakin. Luar biasa. Masya Allah pemirsa Wakaf TV sekalian. Alhamdulillah ya. Maksudnya luar biasa kisah dari Ustadz Arif ini yang beliau itu sebelumnya Katolik, memutuskan masuk Islam, lalu juga bertemu tadi misionaris di pesawat ketika perjalanan ke Pontianak. Nah, kita doakan para teman-teman sekalian, semoga Ustadz Arif ini Allah tetap berikan keistiqomahan, Allah mudahkan dakwah beliau, Allah jadikan beliau ini pribadi yang kuat dan tangguh, yang insya Allah nanti akan menghadapi beban dan medan dakwah di kampung halaman beliau. Begitu pemirsa sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa subscribe channel Wakaf TV. Dan semoga kedepannya kita bisa menghadirkan konten yang inovatif dan juga menarik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang Kalimantan Barat.
kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.